Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Doa jadi kabul Pak, udah nggak amin lagi Pak. Insya Allah Indonesia maju. Amin. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kok kabul? Nangkep saya nangkep. Jangan sampai pemimpin kita yang memberikan contoh yang tidak baik kepada kita rakyat jelata ini. Mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, berperilaku yang tidak sepantasnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga para pemimpin kita selalulah hendaknya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat BN, belum reda lagi hebohnya ucapan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan, bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. sekarang muncul lagi dari ketua partai pendukung nomor urut 02 Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan ini mengatakan hal yang sangat sensitif sekali. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau menurut sini enggak. Zulkifli Hasan mengatakan hal ini ketika membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) di Semarang. Ini kita tidak tahu Pak Zulkifli Hasan ini sebagai menteri dia membuka acara asosiasi ini, atau sebagai ketua PAN, atau sebagai tim sukses Prabowo dia buka ini. Ini menyangkut persoalan agama Islam. Ini kita saja menyebutnya takut, cemas, karena kita menyadari kekurangan ilmu kita tentang agama, khususnya agama Islam. Mengatakan
bahwa sekarang ini ada atau banyak di saat sholat maghrib orang yang tidak lagi sesudah imam membaca surah Al-Fatihah waladhdallin, tidak lagi menyebut amin, diam saja. Kalau dia membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatun dan seterusnya, ketika orang sholat membaca itu biasanya kan telunjuknya ke depan. Sekarang katanya tidak lagi. Telunjuk sudah gini-gini kata. Itu kata Zulkifli Hasan karena saking cintanya kepada Prabowo. Jadi kalau menurut kita dan mungkin menurut yang kita sampaikan ini salah, berarti orang yang melakukan itu yang tidak lagi mengucapkan amin setelah imam menyebut waladhdallin dan tidak lagi satu telunjuknya ke depan di saat membaca at-tahiyyatul dan seterusnya, demi kecintaannya kepada Prabowo, berarti telah lebih cinta orang itu kepada Prabowo dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sholat itu kita umat Islam kan menyembah Allah, dan kita atau saya mohon maaf kalau keliru yang saya sampaikan ini, kalau salah yang saya sampaikan ini. Sebab ini persoalan agama sangat-sangat sensitif. Sahabat BN mengikuti kontestasi Pilpres tentu saja ingin memenangkan kontestasi ini. Tetapi tentu diharapkan jangan sampai nafsu ingin memenangkan kontestasi, ingin meraih kekuasaan, mengecilkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya umat Islam. Jangan hendaknya mengecilkan itu. Kalau sudah bisa kita berhenti mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di dalam sholat demi kecintaan kita kepada seorang, bisa saja itu atau kemungkinan itu bisa dikatakan orang itu telah lebih mencintai seseorang itu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Apakah bisa begitu? Apakah benar begitu? Astagfirullah. 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 Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, sehingga nafsu kekuasaan tidak sampai meruntuhkan iman, tidak sampai membuat kita mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mengecilkan Allah Subhanahu wa taala dari yang diciptakannya. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apabila demi makhluk ini kita tidak mengerjakan yang harusnya kita kerjakan di dalam sholat, di saat kita menyembah Allah, berarti kita tentu telah mengecilkan Allah dari yang diciptakan oleh Allah itu sendiri, yaitu kita manusia. Namun demikian, tentu kita berharap pihak-pihak terkait, mungkin pihak-pihak yang paham masalah hukum, pihak-pihak yang paham masalah agama Islam, menyikapi ini dan mempublikasikannya kepada publik, sehingga umat, jika ada yang gelisah gara-gara penyampaian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini, bisa tenang. Kita berharap tentunya kepada para pemimpin kita agar memberikan contoh teladan kepada kita rakyat jelata ini, terutama di dalam kita menjalani tahap-tahap penyelenggaraan pemilu kali ini. Jangan sampai pemimpin kita yang memberikan contoh yang tidak baik kepada kita rakyat jelata ini, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, berperilaku yang tidak sepantasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberinya petunjuk kawan-kawan kita yang sampai tidak bisa menyebut kata-kata amin selama penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Bayangkan susahnya kalau berdoa tidak bisa mengaminkannya. Kalau selesai imam membaca Al-Fatihah tidak bisa menyebut amin. Kalau membaca tahiyat tunjuknya 2. Kasihan kita jadinya. Sebagai penutup, kami tampilkan tayangan ini. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Insya Allah Indonesia maju. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita. Kok kabul? Nangkep saya, nangkep. Amin. Sejak kapan amin diganti kabul? Sejak kapan amin diganti kabul? Tidak harus kemudian ada yang ingin merubah setelah doa dengan kabul atau dengan apa itu. Tidak perlu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.